Hey everyone, welcome back to another City of Love Church Youth Service. I'm Chelsea and I hope you had a great week. Now, before we listen to the sermon, I just want to remind you that in every situation, God is always with us. All we have to do is trust and surrender our life to Him. Anyways, happy Sunday and enjoy the service.
hari ini. Dia sahabat kita. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Ya sahabat kita. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus, karena kami tahu kami punya sahabat yang luar biasa, yang dahulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sorak-sorai yang meriah untuk Allah kita hari ini. Woo. Terima kasih Yesus. Hari ini kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku.
semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Oke, shalom anak-anak muda. Gimana kabarnya kalian semua pada masih di rumah mungkin ya. Tetap berjuang, tetap semangat.
buat jalanin yang kuliah online, sekolah online, dan kerja juga mungkin banyak yang masih WFH. Kita masih harus tetap percaya kalau Tuhan masih sanggup bertindak, Tuhan masih sanggup jagain kita semua, dan terutama tetap berdoa biar keluarga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. So, hari ini sebelum kita mulai, kita sama-sama doa dulu biar kita sama-sama dapetin apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Yuk. Bapak, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, buat hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, biar hari ini jadi momen di mana kami boleh alami perjumpaan dengan Tuhan, biar setiap firman yang kami dengar Tuhan, malam hari ini, sore, siang, bahkan ataupun pagi, buat teman-teman semua yang mendengarkan hari ini, buat kami semua, biar itu boleh jadi rema buat kami, kekuatan buat kami, sehingga hidup kami boleh terus dibangkitkan dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat setiap kami, dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Oke. Nah hari ini teman-teman, anak-anak muda, gue mau sharing tentang satu kebenaran firman Tuhan, dan gue kasih tema hari ini adalah out of stock. Ya, kita buka sama-sama Alkitab kita, Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Oke, gue akan bacakan perikopnya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah yang meminta sedekah, mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat 10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. So, anak-anak muda, hari ini sekali lagi tema yang akan gue sharingin hari ini adalah out of stock. Nah, teman-teman, apa sih itu yang namanya stock rohani gitu ya? Nah, hari ini kita akan belajar bareng-bareng, terutama tentang yang namanya stock rohani. Stock rohani adalah sebuah keadaan di mana kita itu mengalami lumpuh secara rohani dan tidak tahu harus berbuat apa. Nah, nggak apa-apa buat kita kalau kita lumpuh secara rohani, tapi yang berbahaya adalah ketika kita lumpuh secara rohani dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Nah, banyak orang, oh ya kak, gue tahu gue lagi jauh dari Tuhan gitu, tapi mereka tahu gitu, oh ya gue harus balik sama Tuhan, gue harus balik ke gereja, gue harus dengerin firman lagi, gue harus nonton YouTube lagi buat dengerin firman Tuhan dan lain sebagainya gitu ya, and so on. Nah, cuma banyak anak-anak muda yang ngalamin ini, stuck rohani, di mana mereka ngalamin lumpuh secara rohani, tapi nggak tahu harus ngapain. Nah, itu yang bahaya. Karena lumpuh itu berbahaya banget buat anak-anak muda, karena walaupun cuma satu bagian, tapi bisa mempengaruhi ke seluruh bagian dalam hidup kita, gitu ya. Nah, sama kayak cerita tadi gitu, mungkin orang yang lumpuh tersebut cuma lumpuh kakinya doang, gitu ya, cuma kakinya doang. Dia bisa ngeliat, dia bisa ngedengar, dia bisa ngomong, dia bisa berpikir dengan jelas, dia bisa gerak, dan semua hal dia bisa lakukan. Tapi ketika dia lumpuh, ketika dia kakinya nggak bisa gerak, kakinya lumpuh, maka itu mempengaruhi semua aspek kehidupan dia. Dan itu sangat berbahaya, teman-teman. Nah, anak-anak muda seringkali kita itu suka nggak sadar kalau sebenarnya satu hal kecil dalam kehidupan kita itu bisa mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita, gitu ya. Ketika kita punya masalah dengan attitude, teman-teman, anak-anak muda dengar baik, maka seluruh kehidupan kita akan bermasalah. Kerjaan akan berantakan, bisnis akan kacau, relationship apalagi gitu ya. Ketika kita nggak punya attitude yang benar, ketika kita lumpuh di attitude doang gitu. Mungkin kita ganteng, kita cantik, kita punya banyak uang, kita bertalenta, kita jago ngomong, dan lain sebagainya. Tapi dengar baik, ketika kita bermasalah di sisi attitude, maka sesungguhnya akan sangat berbahaya buat kehidupan kita. So, teman-teman,
hari ini kita akan bahas sama-sama gimana kita bisa out of stuck gitu ya. Karena penting buat kita bisa keluar daripada zona stuck ini, karena kita tidak diciptakan untuk stuck. Setuju ya? Kita tidak diciptakan untuk stuck karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak gitu ya. Kita diciptakan untuk sebuah pergerakan. Kita memiliki Allah yang selalu moving, Allah yang selalu bergerak gitu ya. Kalau teman-teman tahu ceritanya pertama kali bumi diciptakan, maka Allah menciptakan ada lautan dan daratan. Apa yang memisahkan lautan dan daratan? Yaitu ada air yang bergerak gitu ya, ada tanah yang tidak bergerak gitu. Jadi Allah sendiri itu menciptakan, Allah kita adalah Allah yang bergerak, Allah yang moving. So, buat kita penting, buat kita ngerti betul bahwa hari ini kita tidak diciptakan untuk stuck, teman-teman. Kita, saya, dan kalian, kita semua di tempat ini, baik para pemimpin, baik kalian yang mungkin cuma jemaat, ataupun siapapun kalian yang mendengarkan firman ini, kita tidak diciptakan untuk stuck. Dengar itu baik-baik. Karena kita punya Tuhan yang selalu bergerak, kita punya Tuhan yang selalu memulai sebuah pergerakan, dan kita tidak diciptakan untuk stuck. Amin. So, hari ini gimana buat setiap kita yang sedang ngalamin yang namanya stuck rohani, teman-teman. Kita lumpuh dan kita tidak tahu harus ngapain. Kayaknya udah pernah doa, udah pernah nyembah, udah baca Alkitab, tapi gini-gini aja hidupnya gitu ya. Nah, hari ini teman-teman ada dua hal, ada dua cara yang kita akan belajar bareng-bareng, di mana supaya kita bisa keluar dari stuck, yaitu kita akan buka sama-sama sekali lagi Kisah Rasul tadi, Kisah Rasul 3 ayat 2, kita akan baca. Kisah Rasul 3 ayat 2, demikian firman Tuhan, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung gitu ya. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nah, yang pertama, cara yang pertama gitu ya. Kita akan lihat nih poinnya, yaitu di kata-kata ia harus diusung, dan tulisannya gini, terus itu orang itu diletakkan. Jadi ada dua poin bahwa dia diusung dan dia diletakkan. Yang artinya adalah ada orang lain yang melakukan itu terhadap dia. Setuju ya? Jadi ada orang lain yang ngusung dia dan meletakkan pengemis ini, si orang lumpuh ini, untuk di depan bait Allah tersebut. Nah, teman-teman, kalau kita move ke Kisah Rasul 4, kalau teman-teman baca, itu ternyata orang tersebut itu lumpuh 40 tahun gitu ya. Gue pribadi nggak tahu dia udah ngemis di situ berapa tahun. Let's say kita sebut setengah hidupnya lah ya, 20 tahun dia mengemis di depan pintu gerbang bait Allah. Teman-teman bisa bayangin nggak, 20 tahun ada orang yang selalu naruh dia di situ, ada orang yang selalu ngusung dia di situ. Nah, teman-teman, gue pernah dengar satu khotbah bahwa ternyata selama ini orang tersebut itu dimanfaatin sama temennya gitu ya. Jadi kan dia ngemis gitu ya, tujuannya dia ngemis. Setelah dia ngemis, ini cerita yang gue denger gitu ya, ini cerita yang gue denger. Setelah dia ngemis, uangnya itu juga dibagi kepada teman-teman yang ngebawain dia, yang ngusung dia dan meletakkan dia di situ. Nah, teman-teman, betapa jahatnya kalau ternyata bener bahwa selama 20 tahun pengemis tersebut orang yang selalu dimanfaatkan ya. Selama 20 tahun pengemis ini dimanfaatkan untuk mengemis dan hasilnya diambil sebagian. So, teman-teman, kalau kita mau keluar daripada stuck rohani, kita harus ngecek yang pertama. Poin yang pertama adalah kita harus ngecek apakah kita ada dalam stuck relationship or not. Coba cek setiap kali kita lagi ngerasa stuck sama kerohanian kita setiap kali lagi stuck sama jam doa kita lagi nggak ngerasa bahwa kayaknya Tuhan dekat, kayaknya Tuhan nggak sayang nih sama gue gitu ya. Kita harus cek, teman-teman, siapa sih orang-orang yang lagi ada di sekeliling kita hari ini. Karena relationship kita dengan orang-orang sekitar kita itu sangat mempengaruhi hubungan rohani kita dengan Tuhan. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang selalu negatif, kita dikelilingi selalu dengan teman-teman kita yang selalu berbuat hal-hal yang nggak benar gitu ya, selalu melakukan hal-hal yang di luar Tuhan suruh, maka percayalah kita akan hidup dalam stuck rohani, teman-teman. Penting buat kita untuk mengerti betul siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita hari ini. Temenan boleh nggak? Boleh banget gitu. Tapi sahabat, you have to choose. Teman-teman harus pilih, teman-teman harus memilih mana sahabat yang benar, yang boleh ada di lingkaran kalian, yang ada di inner circle kalian. Karena itu akan mempengaruhi hubungan kalian sama Tuhan, teman-teman. Siapa orang-orang yang kalian follow di media sosial? Siapa orang-orang yang kalian nontonin kontennya
di media sosial, itu akan mempengaruhi kerohanian kalian. Kalau kalian ngerasa hari ini bahwa, Kak, gue pengen banget keluar daripada zona stuck rohani ini, gue pengen banget ngalamin Tuhan, gue pengen banget ngalamin hal-hal yang gembala gue sering bilang, pemimpin gue sering ngomongin tentang hadirat Tuhan dan lain sebagainya. Teman-teman, yuk keluar daripada stuck relationship kalian. Teman-teman, jangan ada dalam sebuah relationship yang ngancurin hubungan kalian sama Tuhan. Keluar daripada zona itu, teman-teman. Kalian boleh berteman dengan siapapun, tapi please cari orang-orang terbaik, sahabat-sahabat yang benar, sahabat-sahabat yang bisa bangun kalian. Cari di gereja, cari orang-orang yang punya positive vibes. Di era kayak gini, gitu ya, di momen kita WFH, di momen kita PSBB seperti ini, gitu, akan banyak banget orang-orang yang ketakutan, banyak orang yang punya aura negatif, teman-teman, gitu ya. So, yuk cari teman-teman yang positif, cari keluarga yang positif, gitu ya. Ada selalu dalam lingkungan yang positif, teman-teman. Jaga pikiran kita, jaga mata kita, jaga apa yang kita dengar, teman-teman. Karena itu akan mempengaruhi hubungan kita sama Tuhan. Amin. Jangan sampai bertahun-tahun, gitu ya. Jangan sampai kayak orang ini, gitu ya, 20 tahun lebih dia adalah sebuah stuck relationship. Let's check ourselves. Mari cek setiap kita, teman-teman. Apakah kita hari ini ada dalam stuck relationship atau tidak? Karena ketika kita sedang stuck rohani, pasti ada relationship yang sedang stuck dekat-dekat sama kita hari ini. So, yuk cari teman-teman anak-anak muda, cari teman-teman kalian, cari keluarga kalian yang positif, yang bisa membangun hidup kalian, supaya kita semua diberkati sama Tuhan lebih lagi. Amin. Supaya kita semua tidak ada dalam sebuah stuck rohani. Amin. So, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, gue akan bacain di ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, mereka menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka, gitu ya. Jadi pengemis ini di ayat keempat, Petrus sama Yohanes di ayat keempat dan 5 bilang sama pengemis ini, lihat sama kami, gitu ya. Terus tiba-tiba di ayat kelima, orangnya itu lihat kepada Petrus dan Yohanes. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dibilang menatap kepada mereka atau tataplah kami, gitu ya. Tapi bahasa aslinya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bilang soal pay attention. Jadi bahasa aslinya adalah memperhatikan, pay attention, benar-benar kita kasih perhatian kita sepenuhnya, gitu ya. Memberikan, jadi pengemis ini benar-benar memberikan perhatian sepenuhnya kepada Petrus dan Yohanes saat itu, gitu ya. Nah, teman-teman, ternyata yang menarik dari kisah ini adalah ketika di ayat 5 kan firman Tuhan bilang gini, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu, gitu ya. Yang namanya pengemis dibilang, lihat kami, gitu ya, perhatiin kami, gitu. Pasti harapannya adalah orang ini dapat duit, gitu ya. Tapi mungkin hari itu mengecewakan buat si pengemis karena Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi teman-teman dengar baik, ketika kita tidak dapat dari apa yang kita doain sama Tuhan, teman-teman masihkah teman-teman percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan yang lebih daripada apa yang kalian inginkan? Karena demikian yang terjadi sama pengemis tersebut, gitu. Dia berharap dia dapat duit, dia berharap hari itu dia dapat uang, sedekah, emas, perak, gitu ya, yang bisa dikasih sama Petrus dan Yohanes. Tapi dengar baik, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kau punya demi nama Kristus Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Maka hari itu 20 tahun dia nungguin. Kita asumsikan dia setengah hidupnya lumpuh ada di sana. 20 tahun dia tungguin, akhirnya dan dia berjalan. So, teman-teman, yang gue mau share dengan poin ini adalah ketika kita pay attention sama Tuhan, ketika kita memperhatikan Tuhan, maka memperhatikan itu akan menghasilkan sebuah mujizat. Teman-teman, mungkin hari ini sering banget doa-doa kita nggak dijawab sama Tuhan, gitu ya. Sering banget kita maunya A, tapi kok nggak dapet. Tapi coba deh ingat-ingat baik-baik, apakah sebenarnya Tuhan kasih yang lebih dari A, gitu. Karena orang tersebut, si pengemis ini, dia benar-benar tidak dapat uang sama sekali dari Petrus dan Yohanes. Tapi apa yang dia dapat adalah kesembuhan. Yang dia udah tungguin lama banget. Yang bahkan dia nggak pernah pikirin dia akan dapat ini. Gitu ya. Nah, soal anak-anak muda, aku udah punya banyak banget gitu ya pengalaman bagaimana Tuhan kasih sesuatu yang lebih dalam hidup kita ketika kita pay attention sama Tuhan, gitu. So,
poin yang kedua teman-teman, kalau mau out of stuck, teman-teman mau keluar daripada stuck rohani teman-teman, yang kedua bicara soal pay attention, benar-benar perhatiin Tuhan, benar-benar balik yuk sama Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Mungkin ini momen di mana kita bisa banyak memperhatikan Tuhan lebih lagi, ketika kita bisa banyak dengerin firman, kita bisa banyak puji nyembah Tuhan, kita bisa pakai waktu kita untuk nonton khotbah di YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Bener, yuk teman-teman, gue ajak, gue encourage anak-anak muda buat lebih banyak lagi pay attention sama Tuhan. Kalau teman-teman ada membutuhkan sesuatu hari ini, teman-teman, mungkin kerjaan buat orang tua, bahkan mungkin buat kalian gitu ya, mungkin bisnis kalian lagi berantakan dan kalian sedang berdoa untuk ini, your relationship is broken, dan kalian berharap ada mujizat. Now this is the time, teman-teman, this is the time, yuk pay attention sama Tuhan gitu ya. Jangan lupa gitu, maksudnya kalau apa yang kita dapat dari mujizat, bisa jadi itu tuh lebih besar gitu ya, lebih besar daripada apa yang kita berharapkan, bisa lebih besar daripada apa yang kita doakan. Teman-teman, kuncinya apa? Pay attention sama Tuhan gitu ya. Nah, di poin ini gue ingat belum lama ini istri gue baru aja bikin satu di gereja kami, kita baru bikin satu apa ya, kayak saat teduh lah, direkam gitu ya. Terus habis itu kita post di IG kita. Nah, istri gue lagi ngomongin soal yang namanya menaruh kepentingan Tuhan di atas kepentingan diri sendiri. Nah, ini juga masuk ke dalam poin ini, teman-teman gitu ya. Gue berharap teman-teman kita bisa belajar bareng dari poin ini, yaitu pay attention, bicara juga soal kita memperhatikan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Teman-teman, gue baru aja ngalamin sama istri gue juga, kita baru aja ngalamin ada satu teman kita baru aja kehilangan orang tuanya, dan singkat cerita kita nggak tahu nih orang kenapa gitu, maksudnya kehilangan orang tuanya kenapa, sakit apa itu nggak clear gitu ya. Tapi kita berharap waktu itu sebenarnya kita pengen banget jenguk, kita datang, tapi karena nggak clear, intinya kita nggak berani gitu ya, lagi masa-masa COVID seperti ini gitu. Tapi singkat cerita ya, kita merasa kayaknya nih anak ada marah sama kita gitu ya. Tapi ya udahlah, buat kita cuma melakukan apa yang kita bisa lakukan. Kita tetap care sama dia, kita tetap tanyain gimana kabarnya dan lain sebagainya gitu. Walaupun dia ngerasa kok kayak, oh nih temen gue, lu ngakunya temen gue, lu ngakunya sahabat gue, tapi kok nggak care sama gue gitu ya. Ya bukannya nggak care, kita lagi belajar berhikmat lah ya di masa-masa kayak gini. Masa kita juga masih punya orang tua, gue masih ketemu keluarga gue, istri gue juga masih ketemu keluarga dia gitu ya. Bahkan ya kita masih keluar gitu, kita nggak mau, bahkan kita nggak mau malah kita yang jadi carrier gitu. Nah, intinya singkat cerita, di momen itu kita kayak ngerasa kok kita udah berbuat baik, tapi kok nih orang masih tetap marah sama kita gitu. Tapi ya singkat cerita, intinya kita kepikir udahlah, yang penting kita udah lakukan bagian kita gitu, sebagai anak Tuhan kita udah harus tetap care, kita harus tetap baik sama dia, kita udah perhatiin dia banget gitu. Dan buat kita buang semua ego kita buang semua harga diri kita, bukannya setelah itu kayak, oh ya udah daripada lu marah, udah lain kali gue nggak mau perhatiin lu lagi, nggak gitu ya. Nah, kita belajar banget untuk menaruh kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Kalau kita hari itu mau baper juga gitu, kita mau marah, kita mau kayak, apaan sih lu, gue udah bantuin, ngapain lu marah-marah gitu ya, bisa aja gitu. Tapi kita memilih untuk tidak, teman-teman. Kita memilih untuk kita mau taruh kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita gitu. Ketika mungkin teman-teman lagi harusnya bisa emosi, lu diomongin orang di sosial media, lu disindir-sindir, apakah kita masih nggak taruh kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita? Kita redam emosi kita jaga perkataan kita benar-benar berpikir dengan cerdas gitu, teman-teman. Jangan sampai kita marah hari ini ternyata akan mempengaruhi seluruh hubungan kalian dengan pertemanan ini gitu. Ketika kita marah-marah di sosmed, mungkin lu happy hari itu gitu ya, tapi teman-teman tahu nggak sih berapa banyak orang-orang yang ngeliatin kalian di sosial media gitu, dan kalian berpikir nggak dampaknya apa. Bahaya sih gitu ya, terutama kita ini era sosial media banget gitu ya, digitalisasi banget. Jadi hati-hati teman-teman dengan apa yang kita ucapkan di sosial media, apa yang kita post di feed, apa yang kita post di story gitu ya. Baru-baru ini ada YouTuber juga ditangkap lagi gitu ya, gara-gara ngasih prank sampah, mau ngasih sembako Idul Adha tapi diisiin sampah gitu ya, dan berakhir di penjara gitu ya. Berakhir ditangkap akhirnya. Memang sih katanya setelah itu sebenarnya si YouTuber ini bikin klarifikasi, dia nggak minta maaf, dia bilang, karena dia bilang coba ditonton dulu sampai habis, ujung-ujungnya saya kasih duit kok ke orang itu gitu. Tapi
Apakah itu berhikmat? Jawabannya tidak. Karena akhirnya kalau teman-teman baca berita dia sempat ditangkap gitu. Jadi ya teman-teman, ini era sosial media yang cukup berbahaya sekarang ini gitu. Jadi benar-benar dipikirin apa yang mau di post di sosial media gitu ya, karena ini akan mempengaruhi hidup kita juga gitu. Jadi please berhikmat anak-anak muda, ingat kita bawa brand Kristus, kita bawa brand Yesus dalam hidup kita. Jadi please taruh kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Amin. So I think that's all. 2 poin dari aku. Kalau kita mau out of stuck, kita mau bebas daripada stuck rohani yang selama ini ngikat kita. Yang pertama, bicara soal yuk kita keluar dari stuck relationship, teman-teman. Cek kita lagi sama siapa hari-hari ini. Cari pertemanan yang positif, cari persahabatan keluarga yang positif buat kita, teman-teman. Yang kedua, bicara soal pay attention. Yuk benar-benar perhatiin Tuhan dan taruh kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Amin. So, I will close with this. Ada satu quotes dari salah satu pendeta terkenal juga di US. Dia bilang gini, we all get stuck, but it doesn't mean we have to get stupid, gitu ya. Dia bilang, kita semua pernah kok ngalamin yang namanya stuck, tapi itu tidak berarti kita boleh berbuat bodoh. Gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita stuck, kita ngambil keputusan yang salah, teman-teman. Banyak orang mencoba untuk, banyak orang bunuh diri gitu ketika dia lagi stuck dengan relationship dia, dengan hidupnya dia. Dan itu menurut gue stupid gitu. Menurut gue, ya itu kan masalah yang bisa diselesain gitu loh, bukan masalah yang kayaknya nggak kelar gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Jadi ya jangan sampai ketika kita stuck, kita being stupid, teman-teman, anak-anak muda. Jangan sampai ketika kita lagi stuck, kita semua ngalamin stuck kok. Gue pernah ngalamin stuck dalam pekerjaan gue, dalam pelayanan, dalam relationship, banyak banget dan sering banget gitu. Tapi ya bukan artinya we have to get stupid. Amin. Benar-benar cari Tuhan dulu ketika lu stuck, cari Tuhan, cari pemimpin rohani kalian, cari kakak rohani kalian, cari teman-teman kalian gitu ya. Dan don't be stupid. Amin. Dan yang terakhir teman-teman, di pasal 4 kalau teman-teman baca, ternyata setelah orang miskin ini disembuhin, banyak orang jadi percaya dengan nama Yesus dan total ada 5.000 orang bertobat karena melihat orang ini disembuhkan. So, ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kasih lewat hidup kalian ketika kalian sudah bebas dari stuck rohani, ketika kalian sudah lagi tidak lumpuh, ketika kalian sudah tidak lagi stuck rohani. Dengar baik, ada sesuatu yang besar yang Tuhan Yesus mau kerjakan dalam hidup kita semua. Amen. So, believe on Him, tetap keep on faith, tetap jaga kesehatan buat kita semua. I think that's it. Kita doa sama-sama. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini, dimanapun anak-anak mudamu berada mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap mereka ya Tuhan, mereka yang mungkin hari ini sedang ngalamin stuck rohani, apapun yang jadi pergumulan anak-anak mudamu. Aku berdoa Tuhan hari ini, Tuhan yang melepaskan mereka ya Tuhan. Tuhan yang tolong mereka ya Tuhan. Tuhan yang ada buat mereka 24 jam ya Tuhan. Di saat nggak ada orang lain di sekeliling mereka yang ngertiin mereka. Di saat orang-orang lain ya Tuhan nggak bisa ada buat mereka. Tuhan Kau ada buat mereka ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, biar ada anak-anak muda yang bebas daripada stuck relationship hari-hari ini. Biar mereka boleh memilih, biar kami boleh memilih mana sahabat-sahabat yang benar, yang positif buat kami ya Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, biar anak-anak mudamu boleh mengambil keputusan untuk pay attention sama Tuhan, memperhatikan Tuhan lebih lagi dalam masa-masa mereka ada Tuhan hari-hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak mudamu, mereka yang bekerja, mereka yang bisnis, mereka yang kuliah sekolah, berkat-Mu buat melimpah buat mereka ya Tuhan. Mereka yang berkeluarga, suami, istri, Tuhan, anak, Tuhan, berkat-Mu melimpah Tuhan. Buat para pemimpin di gereja ini, berkat-Mu juga melimpah buat mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, biar kami semua bebas dari stuck rohani, kami tidak lagi lumpuh secara rohani, sehingga ketika kami bebas dari stuck rohani, Tuhan, kami boleh jadi berkat buat banyak orang, dan lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak mudamu Tuhan. Hamba mohonkan berkat terbaik buat anak-anak mudamu. Berkati semua pekerjaan, pelayanan, bisnis, apapun yang mereka butuhkan hari-hari ini, Tuhan yang provide ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat hari ini. Ini setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berucap syukur, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita semua terberkati melalui youth service minggu ini. Don't forget to be grateful because our God is good. By the way, before we say goodbye, kita ada ibadah tengah minggu yang diadakan setiap hari Selasa jam 7.30 malam, dan juga CLC Youth Cove yang diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam. Link untuk ibadah tengah minggu dan Cove akan di-share di grup. So see you soon guys. Happy Sunday and God bless you.
Mari siapkan hati kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Saudara yang percaya dan diberkati katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan, dan Tuhan Yesus menyertai kita semua.